pertama yaitu perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum mencakup 4 komponen, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, pengetahuan aktivitas dan juga pengalaman yang didapat dari berbagai hal. Dan yang ketiga, ada metode dan cara mengajar yang diikuti murid-murid untuk mendorong dan juga dari tujuan yang sudah dirancang. Yang keempat, penilaian. Penilaian digunakan untuk mengukur dan menilai hasil siswa dalam pendidikan. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan kurikulum berarti juga adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen yang disebabkan adanya usaha, di mana di dalamnya terlibat guru, siswa, kepala sekolah, dan juga orang-orang yang terlibat kepentingan dalam sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kurikulum. Yang pertama yaitu perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini setidaknya memberikan 2 pengaruh, yaitu dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan juga keguruan, serta penyiapan guru-guru. Poin yang kedua, masyarakat. Sekolah sangat dipengaruhi lingkungan masyarakat. Salah satu kekuatan dalam masyarakat adalah dunia usaha, di mana dunia usaha mempengaruhi pengembangan kurikulum. Poin yang ketiga yaitu sistem nilai. Sistem nilai dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, maupun politik, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi perubahan kurikulum. Nah, di sini ada juga faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan kurikulum. Faktor yang pertama yaitu filosofis. Filsafat memegang peran dalam pengembangan kurikulum, karena pengembangan kurikulum ini berpijak pada aliran-aliran terhadap konsep dan implementasi kurikulum. Poin yang kedua yaitu psikologis. Ada 2 psikologis yang mendasari perkembangan kurikulum, yaitu ada psikologis perkembangan dan juga psikologis belajar. Poin yang ketiga yaitu sosial budaya. Setiap lingkungan memiliki sistem sosial budaya sendiri, di mana ini sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka nilai-nilai juga turut berkembang sehingga menuntut masyarakat agar bisa melakukan perubahan. Poin yang keempat yaitu politik. Dalam politik, biasanya terjadi perubahan pemimpin. Jika perubahan pemimpin, maka perubahan kurikulum juga akan berubah. Poin yang kelima yaitu pembangunan negara. Jika negaranya mau maju, otomatis kita melakukan perubahan kurikulum mengikuti zaman sekarang. Yang keenam, iptek atau ilmu teknologi. Nah, tentunya dengan adanya teknologi juga pasti terjadilah perubahan kurikulum. Kita masuk poin yang kedua yaitu perubahan kurikulum bagi SDM atau pendidik melakukan metode pembelajaran yang berbeda, di mana guru bukan hanya sekedar menjelaskan di dalam kelas, namun guru juga memberikan tantangan kepada siswa agar siswa tersebut mampu berpikir kritis, juga meningkatkan kompetensi pendidik dalam penguasaan segala bidang, baik dari materi teknologi atau juga psikologis. Poin yang ketiga yaitu perubahan kurikulum bagi lembaga atau organisasi. Perubahan tersebut yaitu terganggunya visi dan misi suatu lembaga yang ingin dicapai, maka dengan adanya perubahan kurikulum, perubahan tersebut akan berubah. Terus juga butuh pendidikan menurun cepat menimbulkan masalah seperti penurunan prestasi siswa. Baik, kita lanjut poin yang keempat, proses perbaikan kurikulum. Yang pertama, pengertian perbaikan kurikulum. Kurikulum menurut Dakir adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dengan cara serta sistematik agar dasar norma-norma yang berlaku
untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, menurut Nasution, kurikulum adalah mata pelajaran yang akan diajarkan di sekolah atau kurikulum adalah rencana pengajaran. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan dari kurikulum adalah suatu perencanaan kegiatan peserta didik yang dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Perbaikan kurikulum adalah upaya penyesuaian yang dilakukan untuk meningkatkan koherensi, kesesuaian, kedayagunaan, keterlaksanaan, dan keberhasilan program kurikuler berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penilaian dan pengukuran. Lanjut, faktor-faktor perbaikan kurikulum. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan kurikulum sebagai berikut. Yang A, perubahan sosial yang berdampak pada pendidikan. Perubahan sosial merupakan perubahan tingkah laku dan sikap yang terjadi pada individu atau kelompok individu maupun organisasi. Yang B, relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan seseorang menyekolahkan anaknya adalah agar suatu saat nanti mampu bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup kelangsungan hidup mereka. Kalau kita simak perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem pendidikan di Indonesia, hal tersebut merupakan dampak dari tuntutan masyarakat, yaitu terpenuhinya kebutuhan akan pekerjaan yang layak. Yang C, masalah mutu pendidikan. Tuntutan peningkatan mutu pendidikan dapat menyebabkan perubahan kurikulum yang berlaku pada pemerintah berupaya mengejar ketertinggalan di bidang mutu pendidikan dengan menetapkan standar kelulusan. Standar kelulusan ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur bagi mutu pendidikan di sekolah. Yang D, adanya pergeseran penekanan tujuan pembelajaran. Di sini menurut Nasution, kurikulum diubah apabila terjadi pergeseran penekanan tujuan pembelajaran. Yang E, adanya pergeseran orientasi proses pembelajaran. Sebelum diterapkannya, kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, proses pembelajaran di kelas lebih berorientasi pada guru. Pada kondisi ini, guru menjadi pusat pembelajaran dan seolah-olah menjadi satu-satunya sumber belajar. Setelah perlakuan KBK dan KTSP, orientasi pembelajaran bergeser pada siswa. Dalam pembelajaran ini, aktivitas siswa dalam belajar menjadi pusat perhatian. Yang F, studi komparatif terhadap kurikulum negara lain. Di bidang kurikulum, studi komparatif dilakukan dengan cara membandingkan kurikulum dalam negeri dengan kurikulum di luar negeri. Yang G, tantangan kurikulum pada abad 21. Pada abad 21 merupakan di mana informasi sangat berharga dan orang yang menguasai banyak informasi akan menjadi orang yang selalu dibutuhkan oleh orang lain. Yang H, globalisasi di bidang pendidikan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperbaiki dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Tujuan pendidikan luar diarahkan pada kegiatan peserta didik untuk menghadapi persaingan di dunia global saat ini. Baik, kita lanjut lagi proses perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum dapat dilaksanakan dalam skala kecil. Maksudnya adalah perbaikan dilakukan oleh seorang guru terhadap pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Perbaikan ini sifatnya individual dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Dalam skala lebih luas, perbaikan kurikulum dilaksanakan pada tingkat sekolah. Artinya, perbaikan dilaksanakan secara keseluruhan pada semua mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Perbaikan ini dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk memperbaiki kurikulum. Prosedur dalam melaksanakan perbaikan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan panitia. Panitia dibentuk dengan dilaksanakan dalam sebuah forum rapat antara kepala sekolah serta komite sekolah untuk membentuk panitia yang diprediksi mampu melaksanakan perbaikan kurikulum sekolah. Yang kedua, analisis masalah. Apabila panitia sudah dibentuk, maka tugas yang pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis kondisi seluruh komponen kurikulum yang ada pada seluruh mata pelajaran. Analisis dilakukan untuk menemukan aspek-aspek dari kurikulum yang memerlukan perbaikan. Apakah tujuan, cakupan, materi, metode, alat evaluasi, dan lainnya. 3. Perencanaan perbaikan. Ada 2 perencanaan perbaikan yang harus menjadi fokus dalam menjadi perbaikan kurikulum. Yang pertama adalah perencanaan pembiayaan dan yang kedua perencanaan pelaksanaan.
perencanaan perbaikan. Setelah perencanaan perbaikan selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah implementasi dari perencanaan tersebut. Perencanaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dirancang. Oke, selanjutnya evaluasi terhadap perbaikan yang telah dilakukan. Evaluasi bertujuan untuk melihat tepat tidaknya sasaran perbaikan kurikulum dilakukan, apakah tujuan perbaikan telah dicapai ataukah belum. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jika belum ada perubahan, maka perbaikan harus dilaksanakan lagi, karena salah satu prinsip perbaikan kurikulum adalah kontinuitas atau berkesinambungan. Baiklah, lanjut, yaitu perubahan kurikulum di Indonesia. Perubahan kurikulum di Indonesia ini sudah sering terjadi pasca kemerdekaan 1945, seperti pada kurikulum 1957 sampai 1952, sampai kurikulumnya saat ini masih digunakan, yaitu kurikulum 2013. Perubahan kurikulum ini mengikuti perkembangan zaman yang semakin berkembang, baik itu di dalam bidang politik, budaya, ekonomi, dan lainnya. Berikut ini rincian perubahan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum pertama, Rencana Pembelajaran 1947, bersifat politis. Pada asas pendidikannya ditetapkan Pancasila. Lalu, susunan rencana pembelajaran memuat dua hal pokok, yaitu mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pembelajarannya. Lanjut, Rencana Pembelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran, bernegara, dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Lalu, materi pembelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Lalu, pada perkembangannya, rencana pembelajaran lebih dirinci dan setiap pembelajarannya rencana pembelajaran terurai 1952, yakni silabus mata pelajaran. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Lanjut kita ke kurikulum yang kedua, yaitu kurikulum 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pembelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, penghujung era Presiden Soekarno muncul Rencana Pendidikan 1964 atau kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan moral. Ketiga itu kurikulum 1964. Kurikulum ini kembali dan disempurnakan yang disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Lalu pokok pikiran kurikulum 1964 adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan jenjang SD, sehingga pembelajaran kerusakan pada program Pancawardhana. Lalu mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Yang pertama moral, kecerdasan, emosional, kepribadian, dan jasmani. Lalu, pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Yang keempat yaitu kurikulum 1998. Kurikulum 1998 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964. Dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, kecakapan khusus. Lalu, kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Dilatar belakangi pada pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Manajemen by Objective, yang terkenal saat itu. Lalu metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam proses pengembangan sistem instruksional. 6. Kurikulum 1984 atau CBSA. Kurikulum mengusung proses skill approach. Lalu kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional. Lalu pembelajaran matematika pada era 1980-an merupakan gerakan revolusi matematika. Lanjut, yang ketujuh, kurikulum 1994.
1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini 1994 ini terlalu banyak mata pelajaran dan jam pelajaran sehingga terlalu padat. Lalu pembagian waktu yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Lalu tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan dan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Lanjut yang ke-8 kurikulum 2004. KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Lalu menentukan berbasis kompetensi yang menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas. Lalu sumber belajar bukan hanya pada guru dan buku, tetapi juga sumber lain yang relevan. Kurikulum ini kembali pada sistem semester. Yang ke-9 yaitu kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pengembangannya, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi sekolah berada. Lalu, pengembangan perangkat pembelajaran merupakan kewenangan satuan pendidikan sekolah. Ke-10 kurikulum 2013. Tematik integratif guna mencetak generasi bangsa yang siap menghadapi masa depan, menggunakan pendekatan saintifik, menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, budaya sebagai objek pembelajaran.